satu-satunya nih ya. Lalu dia ingin dikenal. Karena dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya, menzohirkan dirinya nih ya. Yang batin nih, wadah terwujud nih. Satu-satunya dia. Ini batin nih. Ya, kalau kita gunakan bahasa-bahasanya, ini dia batin. Lalu yang batin ingin dikenal, lalu dia menjadi zohir. Yang batin ingin dikenal, lalu dia menjadi zahir. Lihat. Ini dia. Pertanyaannya, samakah ya sobekkan ini dengan kertas yang kita sobek ini? Sama. Apa sebabnya sama? Yang ini nih, kertas sobekkan ini berasal dari kertas yang disobek. Asal yang satu. Ini yang dikatakan wahdatul wujud. Sebutannya dua. Perkataannya dua, hakikatnya satu. Yang ini yang dikatakan Allah min ibadihi juz'an. Bahwa kertas yang disobek nih, sobekkan ini, ya dari kertas yang disobek, ini yang dikatakan min ibadihi juz'an. Kertas ini bahagian daripada kertas yang ini. Kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Kalau bahagian daripada diri Tuhan, dua atau satu tuh? Satu dia tuh. Dia memahaminya dua. Dua jadi satu, satu jadi dua. Salah Bapak tuh. Jadi ini yang katakan bahagian daripada kertas sobek. Berarti satu juga dia nih, sebutannya dua. Penyampainya dua. Tapi hakikatnya yang disampaikan yang sebutannya satu. Ini yang zat, ini yang sifat. Ini yang Muhammad, ini yang Allah. Makanya Muhammad itu min ibadi juz'an, Muhammad itu bagian diriku. Kalaulah Muhammad itu bagian diriku, maka Muhammad itu tiada lain adalah aku. Ya. Kalau ini kertas yang disobek ini bagian dari ini, maka yang disobek ini, sobekkan ini, inilah tiada lain adalah aku juga, Tuhan. Artinya bagian, artinya disebut wahdatul wujud. Jadi sesite jannah itu benar. Buktinya benar, dia tidak pernah mengaku Tuhan. Tapi dia mengatakan Tuhan cuma yang ada. Pada saat ada anak muridnya Maulana Mal Ibrahim, menyuruh manggil Sesiti Jenar, lalu datanglah dia. Wahai Tuan Sesiti Jenar, engkau dipanggil Maulana Mal Ibrahim. Sekarang juga. Apa jawaban beliau? Sesiti Jenar tak ada, yang ada siapa? Yang ada Syekh Lema Abang. Pulang dia. Wahai Tuan Guru, sudah aku sampaikan pesan engkau. Tapi dia bilang, Sesiti Jenar tidak ada Tuan Guru, yang ada Syekh Lema Abang. Panggil Syekh Lema Abang, dipanggil aku. Pergi dia lagi. Wahai Tuan Syekh Lema Abang, engkau dipanggil Maulana Mal Ibrahim. Syekh Lema Abang nggak ada, yang ada hanya Allah. Balik dia lagi, tambah bingung dia. Udah aku panggil Tuan Guru, tapi dia bilang Syekh Lema Abang tak ada, yang ada hanya Allah. Panggil ketiga-tiganya lah. Sesiti Jenar, Syekh Lema Abang, Allah, engkau dipanggil Maulana Mal Ibrahim. Abu datang dia tuh. Jadi pertanyaannya, sesuai dengan pertanyaan tadi, ketika Sesiti Jenar mengatakan Syekh Lema Abang tidak ada, yang ada hanya Allah, apakah dia itu sesat? Tidak. Kalau tidak sesat, apa maknanya dia mengatakan Allah yang ada? Bahasa kolbi dia, bahasa terdalam sendiri, bahasa yang paling dalam, Ustaz. Bahwa saya hanya dia yang ada. Itu jadi katanya itu untuk menunjukkan bahwa diriku tidak ada yang hanya Allah. Jadi ilmu ma'rifat itu bukan mengatakan dia menjadi Tuhan. Untuk menjelaskan yang ada itu hanya Allah semata-mata. Jadi kata batin itu dikeluarkannya, disohirkannya. Cuma ketika yang mendengar tadi itu tak sampai pahamnya, dibilanglah Sesiti Jenar dia jadi Tuhan. Sesat dia. Padahal Allah itu tak pernah jadi-jadian dia. Mana pernah Allah jadi-jadian? Allah ya Allah. Bagaimana awalnya begitu akhirnya. Apa maksudnya tuh Pak Jol? Bagaimana awalnya begitu akhirnya? Oh iya, awalnya ya dia, akhirnya juga dia. Contohnya ilmiahnya, awalnya titik, akhirnya titik. Bisa Pak Jol mencontohkan tuh awalnya titik, akhirnya titik. Iya, awalnya titik, akhirnya titik. Bisa mencontohkan tuh? Coba Pak Jol, kita lihat. Awalnya titik, akhirnya titik.
akhirnya titik juga yang disebut ya. Ah, itu dia. Awalnya titik, akhirnya titik. Pas titik ini, tarik, ngit. Akhirnya titik. Ya. Ah, ini maksudnya awalnya dan akhirnya adalah dia. Nah, sekarang kita bawa kepada yang sebenarnya. Ini kan masa titik nih. Awalnya titik, akhirnya titik. Sekarang awalnya Allah, Akhirnya Allah. akhirnya Allah. Bagaimana maksudnya tuh? Coba buktikan. Awalnya Allah, awalnya Allah itu akhirnya dirinya. Dan kembalikan kepada asalnya kosong. Awalnya kosong, akhirnya kosong juga. Ustaz. Awalnya tiada, kembali pun kepada ketiadaan juga. Ustaz. Kembali ke ketiadaan. Ya. Karena asalnya tiada gitu. Ustaz. Dan kembalikan kepada ketiadaan gitu. Ustaz. Itu apa maksudnya? Maksudnya itu ya hanya Allah itu semata yang ada. Karena dia dia mau berdasari, karena dia berdiri sendiri. Tadi kan bahasa titik, bahasa kias. Titik ini kita bawakan kepada Allahnya lagi. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Awalnya titik, akhirnya titik. Kan begitu? Sekarang awalnya Allah, akhirnya Allah. Maknanya yang sebenarnya. Kita bawa lagi contohnya. Nah, sekarang saya antarkan sedikit, bisa bukakan jalan. Allah itu wujud. Sekarang bagaimana memahaminya itu? Dia awal, di akhir tuh. Karena dia adalah wujud mutlak. Ya, jadi pahamnya Pahamnya hanya diri dia yang ada, diri dia semata yang ada. kalau dibawa ke sini awal akhir, Dia, karena dia yang awal, dia yang akhir, makanya salah diri dia semata yang ada. dibawa kata wujud. Ya, Bu, coba, Bu, silakan. Dirinya yang wujud awal dan akhir. Iya, dirinya lah yang wujud awal akhir. Nah, itu bahasa nyata dibilang gini juga. Kalau Allah memang itu adalah wujud, maka awalnya wujud, akhirnya tetap wujud. Awalnya nyata, akhirnya juga nyata dia. Maka tidak ada yang wujud yang bukan dia, karena segala yang wujud nyata dia. Tidak ada yang nyata yang bukan dia, maka segala yang nyata itu hanya dia. Itu dia maksudnya. Kalau dia nyata, awalnya nyata, akhirnya. Kalau dia wujud, awalnya wujud juga akhirnya. Kalau dia ada, awalnya ada akhirnya. Nggak pernah habis dia, itu dia. Betul-betul nyata, itu dah. Karena dia berdiri dengan sendiri. Diri dengan sendirinya. Itu maksudnya, udah terang dah tuh. Udah terang dari mata yang memandangnya. Dari terang segala apa yang kita pikirkan, dia lah tuh dah. Makanya makna wujud itu sebenarnya apa? Nah, naikkan ke atas, lakukan namanya tarki. Tarki lakukan. Sampai nanti kepada dirinya. Coba sini, wujud. Nah, kita surutkan dia, naikkan dia ke atas. Naikkan ke atas sampai ke sini nanti. Hakikat wujud. Hakikat wujud nyata. Hakikat nyata? Jelas. Jelas. Hakikat jelas? Terang. Hakikat terang? Nur. Ini kuncinya. Hakikat nur? Allah. Itu dia. Itu tuh maksudnya tuh. Wujud. Ini wujud semuanya nih. Wujudnya dalam bentuk rupa yang berbeda. Yang wujud itu nyata tuh. Kan nyata nih. Yang nyata tuh jelas tuh. Yang jelas itu yang terang. Yang terang itu yang nur. Yang nur itu yang Allah. Maka Allah mengatakan dirinya tuh nur. Nurnya tuh nyata pada langit dan bumi. Itu dia. Allah. Itu dia ayatnya Pak Jul. Jadi ini bawakan ke ayat tuh Pak Jul. Allah nurus samawati wal. Itu dia. Allah itu adalah nur. Coba nur ini kita turunkan bahasanya ke sini Pak Jul. Allah itu, ini. Tadi kan bahasa ini kita pakai. Kalau digunakan ke sini bahasanya, coba pakai. Tuh Allah itu wujud. Lalu bagaimana wujudnya tuh? Nyata jelas pada mana alam nih? Pada langit dan bumi. Itu maknanya tuh, Allah itu wujud. Allah itu wujud. Jangan gunakan nur biar paham. Allah itu wujud. Wujudnya itu sudah nyata pada langit dan bumi.
Maka sekalian yang wujud yang nyata pada langit dan bumi, itulah yang Allah tuh. Orang selalu kata itu nur selalunya. Nur selalu bilang cahaya hitam, cahaya merah. Maka matikan lampu biar nampak zikirnya nanti cahaya itu Tuhan. Itu menye-menye gitu. Kesurupan mereka kalau berzikir matikan lampu. Ustaz boleh berzikir matikan lampu Ustaz. Jangan berzikir matikan lampu, nanti Bapak Ibu kesurupan. Kami Ustaz berzikir matikan lampu supaya kami bisa melihat nur katanya. Nur itu Tuhan, jin tuh Ustaz. Hati-hati Bapak Ibu lah. Ini tidak tahu dia memahami nur itu cahaya. Padahal nur itu Allah itu yang nur. Nur itu artinya terang. Terang itu jelas itu nyata itu wujud. Maka segala yang wujud tuh, segala yang nyata, terang itu, arti yang nur tuh Allah. Allah nur samawati wal ardh. Maka terjemahkanlah ini makna hakikatnya. Allah itu apa tadi aja? Allah itu wujud. Wujudnya tuh jelas dan nyata pada langit dan bumi. Maka sekalian yang nyata pada langit dan bumi itulah Allah itu. Ayatnya jelas ayatnya nih. Jadi yang bisa membongkar rahasia diri Allah melalui ayat itu itulah orang Yahdi Mayasa itu, yang diberi petunjuk. Kalau tidak diberi petunjuk, pendapat Syanu dia. Pendapat merapat yang dia sendiri tidak jelas yang memahami. Dia ditanya mana yang Allah itu Ustaz, tidak bisa doh. Tidak bisa kaji doh. Padahal dia ingin dikenal. Dia ingin diingat. Masa tidak bisa dikaji? Itu. Nah, sekarang kita buka pertanyaannya.